Haleluya, puji Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita patut bersyukur pagi hari ini kita boleh bertemu di dalam keadaan yang baik, keadaan yang sehat dan diberkati Tuhan. Nah, pagi yang baik ini mari kita menyediakan hati dan kehidupan kita untuk kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami sungguh bersyukur karena Engkau baik bagi setiap kami. Pagi ini kami boleh ada sebagaimana kami ada menikmati akan hari yang baru ini. Namun sebelum kami beraktivitas, kami mau mendasari seluruh hidup kami dengan kebenaran firman-Mu. Berkati kami semua ya Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Pagi hari ini tema firman Tuhan yang ingin saya sampaikan kepada kita sekalian, yaitu Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Sekali lagi tema firman Tuhan, yaitu Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kita perhatikan firman Tuhan di dalam Lukas pasal 2 ayat 10 dan ayat 11. Lukas 2 ayat 10 dan 11. Demikian firman Tuhan, lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pagi hari ini lewat kebenaran firman Tuhan yang sudah saya bacakan bagi kita sekalian, ada dua hal yang kita pelajari bersama-sama. Yang pertama yaitu Yesus Kristus adalah Tuhan. Kalau kita memperhatikan di dalam ayat 11 bagian B, di sana malaikat Tuhan menyampaikan atau mendeklarasikan pribadi yang lahir melalui Maria kepada para gembala sebagai Tuhan. Dikatakan demikian, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Sekali lagi, yaitu Kristus Tuhan. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih, ini adalah sebuah pernyataan, sebuah deklarasi yang disampaikan oleh malaikat Gabriel kepada para gembala. Sebuah deklarasi yang bukan datang dari manusia, tapi datang dari surga sendiri. Menyatakan, mendeklarasikan tentang pribadi yang lahir di Bethlehem, yaitu Dia adalah Tuhan itu sendiri. Tuhan yang menjelma menjadi manusia, Tuhan yang lahir dalam wujud manusia, dalam rupa manusia. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, sekalipun dunia menolak Yesus sebagai Tuhan, sekalipun dunia menyangkali ketuhanan Yesus, itu bukan berarti bahwa Dia bukan Tuhan. Sekalipun manusia tidak mengakui Dia sebagai Tuhan, banyak orang menolak, menyangkali, bahkan meninggalkan Dia sebagai Tuhan, bukan berarti Dia bukan Tuhan. Dia tetap Tuhan, sekalipun manusia tidak mengakui, sekalipun manusia menyangkali, sekalipun manusia meninggalkannya, meragukan ketuhanannya, Dia tetap Tuhan untuk selama-lamanya. Tuhan yang lahir dalam dunia ini, dalam wujud manusia. Bahkan firman Tuhan di dalam Yohanes pasal yang pertama, ayat pertama dan ayat 14. Di sana dikatakan demikian, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah.
Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih, dia adalah pribadi Tuhan yang menjadi manusia. Pribadi Allah yang menjadi manusia. Dia adalah firman. Dikatakan di dalam pembacaan firman Tuhan ini. Firman yang telah menjadi manusia dan diam di antara manusia. Sebab itu, pagi hari ini, tidak ada satupun kita sebagai orang-orang percaya yang meragukan ketuhanan Yesus di dalam setiap kehidupan kita. Kita mau terus percaya, meyakini bahwa Dia adalah Tuhan yang sudah lahir, datang dalam wujud manusia untuk menyelamatkan manusia. Yang kedua, Yesus Kristus adalah juru selamat. Ya, ayat 11a dikatakan, hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, salah satu kebutuhan manusia yang paling utama adalah keselamatan. Dan keselamatan itu hanya kita dapat di dalam Tuhan. Dan firman Tuhan berkata bahwa Yesus adalah juru selamat dan Tuhan yang lahir dalam dunia ini. Itu sebabnya mari kita tidak perlu meragukan akan keberadaannya. Dia adalah juru selamat. Sebagaimana arti namanya Yesus. Yesus artinya Tuhan juru selamatku. Atau Tuhan adalah juru selamatku. Dia adalah juru selamat. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, hal ini memberikan pemahaman bagi setiap kita pagi hari ini bahwa hanya Tuhan yang sanggup menyelamatkan kita orang-orang berdosa. Dan Tuhan itu adalah Yesus sendiri. Dia adalah juru selamat dan Tuhan yang mampu dan sanggup menyelamatkan saudara dan saya. Matius 1 ayat 21 dikatakan demikian. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Yesus yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, bahkan Yesus sendiri berkata dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, Yesus Kristus adalah Tuhan dan Yesus Kristus adalah juru selamat dunia. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur karena Engkau baik bagi setiap kami. Engkau yang boleh datang dalam dunia ini. Engkau sebagai Tuhan dan juru selamat yang boleh menyelamatkan setiap kehidupan kami. Berkati kami semua ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh hidup kami sepanjang hari ini dalam tangan Tuhan. Melangkah bersama dengan Tuhan di hari baru ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Immanuel, dan Tuhan Yesus memberkati.